Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pada hari Jumat ini dalam renungan singkat bagi firman Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pemersatu, bukan untuk pemecah. Jadi oleh karena itu hindarilah hal-hal yang membuat sesuatu itu menjadi berselisih. Justru ketika ada perselisihan kita harus membawa damai supaya setiap jemaat Tuhan tinggal dalam persekutuan yang indah. Dan firman Tuhan ingin menyapa kita hari ini, yaitu yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Dia katakan demikian. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Mengagumi seseorang itu baik. Bahkan mengidolakan seseorang itu boleh-boleh saja. Tetapi kita harus berhati-hati ketika kita mau menjadikan idola kita adalah segala-galanya. Disitulah mulainya terjadinya dosa. Jangan sampai karena kita mengagumi orang atau mengidolakan orang, kita jadi tidak bisa menerima orang lain. Ketika kita mengagumi orang lain atau mengidolakan orang lain, menghambat kita untuk menerima orang lain. Jangan mengidolakan sesuatu itu di atas segala-galanya, bahkan sampai melebihi Tuhan. Ini yang luar biasa menjadi persoalan dalam kehidupan bergereja. Sehingga tidak ada lagi orang yang lebih baik dari dia. Tidak ada lagi orang yang lain yang kita terima selain daripada dia. Kita hanya mau mendengarkan dia saja. Selain itu kita menolak, bahkan membenci orang lain di luar daripada orang yang kita idolakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di gereja juga sering sekali terjadi hal-hal yang seperti ini. Ketika ada hamba Tuhan yang pintar, yang cerdas, yang memiliki banyak talenta, yang menguasai banyak hal, itu akan menjadi idola di tengah-tengah jemaat. Mereka akan mencintai, mereka akan menyukai, mereka akan menjadikan hamba Tuhan ini menjadi pendeta yang disenangi di kalangan jemaat. Tetapi berhati-hatilah ketika kita mengidolakan seorang hamba Tuhan yang katakanlah dia memiliki talenta yang luar biasa, talenta yang mengagumkan sehingga orang-orang bisa melihat kecerdasan, kekuatan daripada khotbah-khotbahnya, ya. Tetapi ini jangan sampai menghalangi kita untuk menerima hamba-hamba Tuhan yang lain, pendeta-pendeta yang lain. Karena ketika kita mengidolakan seorang pendeta melebihi daripada segala-galanya, maka itu menutup hati kita untuk bisa menerima karya-karya Tuhan yang Tuhan lakukan terhadap pendeta-pendeta yang lain. Ingat bahwa di dalam setiap manusia, Tuhan memberikan keunikan, Tuhan memberikan kemampuan yang berbeda-beda bagi setiap orang. Ada orang yang pintar berkhotbah, tetapi ada juga orang yang pintar berdoa. Ada orang yang pintar mengusir setan. Ada orang yang pintar mengartikan arti daripada sebuah mimpi. Itulah talenta yang diberikan Tuhan kepada masing-masing hamba Tuhan. Dan setiap hamba Tuhan itu memiliki kekhususannya. Sekalipun kita mengagumi seseorang karena talentanya, bukan berarti kita bisa menolak orang lain atau tidak bisa menerima orang lain yang Tuhan sendiri berkarya atas seseorang itu untuk dia jadikan juga menjadi hamba Tuhan. Nah, ini yang perlu kita waspadai dan kita harus arif dan bijaksana untuk melihat hal seperti itu. Jangan sampai pemberitaan Injil yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan setelah hamba-hamba Tuhan yang kita idolakan itu menjadi terhambat. Saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa tujuan daripada pelayanan hamba-hamba Tuhan
supaya firman Tuhan, supaya Injil keselamatan itu boleh sampai kepada setiap orang, termasuk di tengah-tengah jemaat kita atau bagi kita sendiri. Seorang hamba Tuhan yang baik, seorang hamba Tuhan yang bijaksana, dia harus betul-betul mempersiapkan jemaatnya itu menjadi jemaat yang terbangun, jemaat yang berpikir secara luas, berpikir secara bijaksana. Jangan sampai karena kepiawaiannya, karena keunggulannya, karena kehebatannya, dia membangga-banggakan diri, sehingga itu dapat menutup kasih daripada jemaat kepada pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang seterusnya, yang akan menggantikan dia. Disinilah peran daripada hamba Tuhan itu sendiri. Jadi jangan sampai kita sendiri atau hamba Tuhan itu sendiri menjadikan dirinya menjadi idol atau idolatri, atau menjadi sesuatu yang harus disembah atau diagung-agungkan di tengah-tengah pelayanannya. Dan di sini kami sering terjebak, sering terjatuh dalam pencobaan. Ada pendeta yang jago berkhotbah, ada pendeta yang jago bernyanyi, ya, sehingga orang memuji-muji pendeta ini. Kalau ketika dia berkhotbah, luar biasa khotbahnya. Ada pendeta yang pintar bernyanyi, luar biasa, sangat menyentuh sekali nyanyinya. Maunya kalau bisa setiap pendeta-pendeta itu pintar bernyanyi. Ada juga pendeta yang cuma pintar berdoa, ya. Doanya itu ketika dia berdoa, betul-betul kita merasa bahwa tangan Tuhan betul-betul memberkati kita. Dan ketika dia berdoa, seakan-akan kita bisa menerima berkat itu dari setiap kata-kata yang dia ungkapkan, dan itu boleh nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, apapun talenta yang diberikan Tuhan kepada hamba Tuhan, itu adalah keunikan. Dan setiap hamba-hamba Tuhan memiliki keunikan itu. Dan kita harus menghargai keunikan itu menjadi berkat untuk kita semuanya. Jadi jangan sampai kita menyembah atau menjadikan seorang hamba Tuhan itu seakan-akan menjadi dewa, menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan berhati-hatilah. Ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini bagi kita, ya, supaya jangan sampai ada orang yang mengagung-agungkan atau membeda-bedakan pelayanan daripada hamba Tuhan. Tadi firman Tuhan berkata di 1 Korintus 3 ayat 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Paulus adalah hamba Tuhan yang membuka jemaat di Korintus. Dia adalah hamba Tuhan yang menanamkan firman Tuhan di dalam hati para jemaat. Paulus tidak pintar untuk berkhotbah. Dia tidak begitu cakap untuk menyampaikan uraian-uraian khotbah. Dia tidaklah hamba Tuhan yang menakjubkan ketika dia memberitakan firman Tuhan. Tetapi dia memiliki iman yang luar biasa. Dia memiliki kerajinan, kesungguhan hati yang luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga ketika dia sampai ke satu daerah, setiap firman Tuhan yang dia sampaikan itu boleh diterima oleh orang-orang yang diberitakan firman Tuhan. Sekalipun dia bukan hamba Tuhan yang cakap untuk berkhotbah atau berorasi, tetapi dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa karyanya, ya, di banyak daerah, ya. Sebab dalam firman Tuhan ini, dalam Alkitab kita, Pauluslah yang paling banyak berkarya, tulisannya lah yang paling banyak, paling hebat. Artinya, saudara-saudara, bahwa Paulus dipakai oleh Tuhan dengan talentanya untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan memakai kesungguhan hatinya, fokus dirinya untuk menyampaikan firman Tuhan itu, sama seperti yang dia ungkapkan dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena betul-betul dengan kesungguhan hati dan doanya, maka dia bisa menanamkan firman Tuhan di dalam hati setiap jemaat yang mendengarkannya. Tetapi Apolos adalah orang hamba Tuhan yang meneruskan karya daripada Paulus sendiri. Apa yang Paulus sudah sampaikan, Injil yang sudah dia tanamkan ke dalam hati
jemaat itu, Apoloslah yang meneruskan, Apoloslah yang meneguhkan, Apoloslah yang menyampaikan firman Tuhan lebih hebat lagi kepada, menerangkan firman Tuhan itu lebih hebat lagi kepada jemaat yang ada di Korintus. Sehingga saudara-saudara, terlahirlah orang-orang yang bangga kepada Apolos, sehingga orang-orang mengeluh-elukan Apolos dan bahkan melupakan Paulus, ya. Jadi sehingga terjadilah pengelompokan orang-orang yang sangat mengasihi Paulus, ya, menjadi tersinggung, ya, karena orang-orang yang menganggap Apolos adalah segala-galanya. Oleh karena itu Paulus meneguhkan mereka melalui firman Tuhan bagi kita hari ini, supaya jangan sampai ada orang-orang yang terpecah hanya gara-gara idola, hanya karena mengagumi hamba-hamba Tuhan. Paulus mau bahwa kalaupun Pak Apolos atau pengikut-pengikut Apolos adalah mengakui bahwa Apolos itu adalah hamba Tuhan yang luar biasa, ya enggak apa-apa. Tetapi jangan sampai ada orang-orang pengikut kelompok Apolos yang sampai menghina, bahkan tidak menghargai orang-orang yang mengakui Paulus dalam jemaat di Korintus. Makanya Paulus katakan, ya, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ini yang menarik saudara-saudara bagi kita. Tidak persoalan siapa yang menanam, tidak persoalan siapa yang menyiram, tetapi yang menjadi inti adalah pertumbuhan imannya, yaitu Tuhan yang memberikan pertumbuhan iman itu sendiri. Jadi tidak ada orang yang harus membanggakan diri, baik itu dia yang menanam atau yang menyiram, baik itu yang dia dengan betul-betul sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil, dan orang yang sungguh-sungguh untuk berkhotbah sehingga orang-orang kagum melihat khotbahnya. Jadi yang paling penting adalah pertumbuhan. Untuk apa ditanam, untuk apa disiram kalau tidak terjadi pertumbuhan? Yang paling penting adalah pertumbuhan. Jadi sehebat apapun sebuah khotbah, sehebat apapun orang diagungkan atau pelayanan seseorang, kalau itu tidak membawa pertumbuhan iman kepadanya, maka itu akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mau mengingatkan kita, jangan mau terpecah-pecah hanya karena kita mengidolakan seseorang. Paulus tidak mau mengatakan bahwa tidak perlu untuk mengidolakan orang, bukan. Tetapi Paulus hanya mau mengingatkan seseorang, jangan sampai karena kita mengidolakan seseorang sehingga kita tidak menghargai orang-orang lain. Biarlah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya jangan mengandalkan manusia. Itu yang membuat orang berdosa ketika kita mengandalkan atau mengidolakan orang melebihi segala sesuatu. Itu juga yang dikatakan oleh firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Dia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengidolakan orang lain lebih daripada Tuhan itu sendiri yang memberikan pertumbuhan, yaitu berarti dia mengandalkan manusia. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Oleh karena itu jangan pernah mengandalkan manusia, tapi andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Biarlah pelayanan yang sudah diberikan oleh hamba-hamba Tuhan itu memberikan dampak, memberikan pertumbuhan. Disitulah hal yang paling penting. Apakah pendeta atau hamba Tuhan yang kita idolakan itu menjadikan kita menjadi orang yang beriman, orang yang semakin percaya kepada Tuhan, orang yang diselamatkan, dan orang yang semakin dekat dengan Tuhan? Jangan sampai idola kita menjadikan kita jauh daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, meneguhkan kita, dan mengembalikan kita kepada yang sebenarnya, menjadi kepada kebenaran yang seutuhnya, yang sesungguhnya, supaya kita menjadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Jadilah pemersatu, jangan mau dipecah-pecah oleh apapun. Tuhan memberkati kita. Amin.